Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kasus pemerkosaan kembali terjadi. Seorang perempuan 19 tahun diperkosa di depan pacarnya sendiri di kawasan Terminal Mardika, Kota Ambon, Maluku. Sementara itu di Aceh Singkil, pemerkosaan bocah 7 tahun terancam 15 tahun penjara. NW, pelaku pemerkosaan berusia 32 tahun ini, terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah dilaporkan BT, wanita berusia 19 tahun yang menjadi korban pemerkosaan. Pelaku melancarkan aksinya ketika melihat kedua pasangan melintasi lorong, sebuah gedung di Terminal Mardika. Pasangan ini kemudian diancam dan dibawa ke sebuah ruangan kosong. Dalam aksinya, pelaku sempat menyuruh pacar korban untuk bersetubuh dengan pacarnya. Dirinya pun mengabadikan tindakan asusila yang dilakukan korban bersama pacarnya. Ironisnya, usai menyuruh korban dan saksi berbuat asusila, pelaku pun melakukan hal yang sama dengan memperkosa korban berkali-kali. Perbuatan ini dilakukan di depan pacar korban. Namun sang pacar hanya pasrah dan melihatnya karena takut video dirinya disebarkan. Pak Aja, 22 tahun, warga desa Sukadamai, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kini harus mendekam di Mapolsek Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, akibat ulah bejatnya. Pak Aja dituduh memperkosa UL, bocah berusia 7 tahun yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Pria bertato ini ditangkap polisi setelah tokoh masyarakat bersama perangkat desa dan Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan LSM Pelampuan melaporkan ulah bejat Pak Aja yang telah memperkosa UL. Dari hasil pemeriksaan, Pak Aja mengaku memperkosa UL karena tak kuat menahan nafsu setelah menonton film porno dari HP genggamnya. Sehingga ketika UL melintas di tempat sepi, Pak Aja pun langsung menyeret korban ke semak-semak dan melakukan aksi biadabnya tersebut. Dari Ambon dan Aceh Singkil, tim TV One mengabarkan. 3 warga di Jember, Jawa Timur terluka parah setelah diserang kera liar. Warga pun resah dan takut beraktivitas di luar rumah. Beginilah kondisi Fitri Ayu Puspita, usia 10 tahun, warga Curah Mluworowo, Tamturambu Puji, Jember, Jawa Timur. Setelah digigit kera liar, korban mengalami luka parah di punggung. Kejadian bermula ketika Fitri hendak mandi di sungai. Tiba-tiba kera ukuran besar menerkamnya. Kera tersebut menggigit dan mencakar Fitri. Bahkan Fitri dan kera sempat terlibat perkelahian. Mendapat perlawanan, kera pun kabur. Korban lalu berteriak minta tolong dan kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Ya itu tiba-tiba melompat, ada di belakangnya itu katanya. Apa itu, Pak? Ya itu keranya itu, ada di belakangnya. Besar, hitam. Terus? Hitam anunya. Ya itu kejadian hari seperti ini. Itu ya untungnya masih bisa melawan seperti ini. Kalau udah... Sementara itu, menurut keterangan Kepala Dusun setempat Sugi, warganya yang digigit kera berjumlah 3 orang. Kedua korban lainnya masih mendapat perawatan di rumah sakit. Teror kera berjumlah 3 ekor ini membuat sebagian warga ketakutan dan memilih tinggal di rumah. Sementara hingga kini, warga masih mencari dan menyisir kera liar di sekitar desa. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Satpol PP kembali merazia pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan dalam razia ini, lagi-lagi pedagang melakukan perlawanan. Satu persatu, lapak pedagang yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan langsung diangkat oleh petugas. Keributan pun tak dapat dihindarkan. Bahkan karena kesal, beberapa pedagang membuang barang dagangannya ke jalan raya. Menurut petugas, jelang bulan puasa banyak pedagang kaki lima yang mulai berjualan tidak pada tempatnya, terutama di kawasan Pasar Tanah Abang hingga Tamrin City. Dan kabar tadi, pemirsa, kasus kekerasan seksual hingga berujung kematian kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang siswi kelas 2 SD di Lampung Timur. Polisi kini terus memburu pelaku yang diduga berjumlah 2 orang.
Aparat kepolisian Resort Lampung Timur terus melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku perkosaan dan pembunuhan terhadap siswi kelas 2 SD di Kabupaten Lampung Timur. Hingga kini sejumlah saksi telah diperiksa polisi berkaitan dengan meninggalnya anak dari Muhyiddin dan Dewi Lestari, warga desa Jaten, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur ini. MS meninggal dunia akibat menjadi korban perkosaan di sebuah gubuk reot di tengah hutan oleh 2 orang pelaku. Polisi juga telah membentuk tim untuk memburu para pelaku yang diduga berjumlah 2 orang tersebut. Nah, untuk hasil visumnya sendiri, visum itu ada dugaan, itu seperti kayak cek-cek, ya, sama yang dari itu di dekat molon ada temukan bisa darah itu. Jadi kalau itu ada indikasi kemungkinan ya anak itu dilakukan kekerasan seksual. Ya. Polisi optimis dapat segera membekuk pelaku. Selain diperkuat dari keterangan sejumlah saksi, identitas para pelaku tersebut juga telah dikantongi polisi. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Kasus pemerkosaan hingga berujung kematian di Lampung Timur ini menambah panjang daftar kekerasan seksual yang menimpa anak. ya, bocah MS dinyatakan hilang sejak 15 April lalu dan kemudian ditemukan meninggal dunia di sebuah hutan sekitar 15 km dari perkampungan pada 17 April lalu. Kasus kekerasan seksual kembali terkuak. Kali ini korbannya adalah MS, seorang bocah berusia 10 tahun, warga desa Jaten, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Korban ditemukan meninggal dunia sejak 17 April lalu, namun kasus ini baru ramai diperbincangkan, terutama di media sosial, setelah informasinya diunggah oleh seseorang bernama Edi Arsadat di sebuah akun Facebook pada 6 Mei lalu. Orang tua korban menyatakan MS hilang dan tak kembali ke rumah sejak 14 April. Keluarga kemudian mencari ke sejumlah tempat sebelum akhirnya melapor ke polisi pada tanggal 15 April. Dari keterangan seorang saksi yang merupakan kawan sekolah korban, sebelum menghilang ia sempat melihat MS dihampiri 2 orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor warna putih. 2 orang yang diduga pelaku ini juga sempat mengiming-imingi sejumlah anak termasuk korban dengan es krim. Saksi kemudian melihat MS diajak pergi dengan dibonceng 2 orang tersebut. Naas pada tanggal 17 April lalu, korban ditemukan meninggal dunia di sebuah gubuk dalam hutan yang berjarak sekitar 15 km dari perkampungan. Petugas juga menemukan sejumlah luka akibat kekerasan seksual dalam tubuh korban. Udah 25 hari ini kan, belum ketangkap si pelaku itu, sangat kecewa juga sama. Pada waktu kejadian Bapak sudah melapor? Udah Pak, hari Jumat pagi laporan ya sama ponaan saya ini ke Kapolsek. Polisi kini terus memburu para pelaku yang diduga berjumlah 2 orang. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujiansyah, Eman, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pegawai negeri sipil asal Kabupaten Gayo Lues, Aceh, nekat mengedarkan narkoba. Dari tangan pelaku, petugas mendapatkan ganja seberat 10 kg. Selain kabar tersebut, sejumlah kabar kriminal lainnya kami hadirkan dalam kilas peristiwa berikut ini. Hasandin alias Hasan adalah seorang pegawai negeri sipil di kantor Camat Gayo Lues, Aceh. Warga Jalan Kota Panjang, Desa Sintang Blang, Keciren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh ini nekat mengedarkan ganja meski sudah menjadi PNS. Namun naas waktu mau menjual ganja sebanyak 10 kg tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Binjai menangkapnya di Jalan Baru Ring Road, Megawati, Kecamatan Binjai, Binjai Timur. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli. Tersangka yang tak curiga langsung menuju ke lokasi yang dimaksud polisi dengan menggunakan mobil. Saat akan melakukan transaksi, polisi langsung menangkap tersangka dan menemukan 10 kg ganja kering. Kemudian polisi langsung membawa tersangka ke Mapolres Binjai untuk diperiksa secara intensif. Tersangka mengaku mendapatkan ganja dari IS yang merupakan bandar narkoba jenis ganja di Aceh dan diminta untuk mengantarkan ganja ini ke Binjai. Kini tersangka berikut barang bukti telah diamankan di Sat Narkoba Polres Binjai. Rosdiana alias Ana bersama anaknya Muhammad Abimayu, warga Kampung Ledoan Rintis 7, Desa Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri, Purba, di perkebunan coklat tak jauh dari rumah kediaman tersangka.
Tersangka kesal setelah korban memutuskan hubungan asmara yang sudah terjalin selama 4 tahun. Puncaknya pada malam kejadian, korban pulang dalam kondisi tak sadar, diduga sebelumnya telah mabuk usai mengkonsumsi minuman keras. Pelaku dan putranya yang sudah menyimpan dendam kemudian mengikuti korban dari belakang dengan niat memang ingin menghabisi nyawa korban, hingga kemudian menjerat leher korban dengan menggunakan tali nilon. Saat dimintai keterangan, keduanya sempat tidak mengakui pembunuhan ini, namun setelah pihak yang melakukan pemeriksaan lebih dalam serta mengumpulkan bukti-bukti termasuk dengan meminta hasil otopsi, akhirnya keduanya pun mengakui perbuatannya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dan Binjai, Sumatera Utara, Daud Situhang, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Pemirsa, nasib tragis dialami seorang siswa di Sleman, Yogyakarta karena harus menjalani ujian nasional di dalam mobil ambulans. Ya, pelajar SMP 2 Pakem Sleman ini mengalami patah tulang kaki. Sakit tak menghalangi semangat Fitrian Gaib Dewa Samudra untuk mengikuti ujian nasional tingkat SMP sederajat yang dimulai pekan ini. Meski tulang kakinya patah, ia tetap semangat mengikuti ujian nasional walaupun di dalam mobil ambulans. Bahkan sejak Senin kemarin, Fitrian tidak mau mengerjakan soal UN di rumah sakit, namun minta di dalam mobil ambulans dan dibawa ke halaman sekolah. Selama UN, ia ditemani orang tuanya dan diawasi 2 orang pengawas sekolah. Sebelum UN berlangsung, Fitrian mengalami patah tulang kaki saat bermain dengan teman-temannya pada jam istirahat sekolah. Akibatnya, pelajar SMP 2 Pakem Sleman ini harus dioperasi kakinya dan hingga kini belum dapat berjalan. Meski harus UN di ambulans, namun Fitrian mengaku tidak mengalami kesulitan saat mengerjakan soal ujian nasional. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Batu, Jawa Timur terjadi kendala karena keterbatasan komputer yang dimiliki sekolah sehingga pelaksanaan UNBK harus dibagi menjadi 3 bagian. Di SMP Negeri 1 merupakan sekolah favorit di Kota Batu yang memiliki jumlah peserta ujian berjumlah 274 peserta ujian berbasis komputer, sedangkan UNBK ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian pertama masuk dari jam 7 pagi hingga pukul setengah 10, sedangkan bagian kedua peserta dimulai jam 10 hingga jam 12, dan untuk bagian ketiga dimulai jam 12 hingga jam 2 siang. Diketahui keterbatasan pada perangkat saat pelaksanaan UNBK yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 ini, sebagian komputer meminjam di salah satu sekolah di Kota Batu. Sementara di Kota Batu ada 32 sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta dan hanya 1 sekolah yang menyelenggarakan ujian berbasis komputer, yakni SMP Negeri 1. Dari Sleman, Yogyakarta dan Malang, Jawa Timur, Andri Prasetyo, Edi Cahyono, TV One mengabarkan.